Halo, balik lagi bareng gue Nanda Sugiono di Bridge of Blue. Ini segmen baru namanya Berita Seputar Chelsea atau BSC. Di segmen ini gue bakal ngebahas informasi terupdate soal Chelsea di seminggu terakhir. Jadi semoga kalian suka dan informasi ini bermanfaat buat para True Blue di luar sana. Yuk, kita mulai ya. Let's go. Oke, berita pertama. Kontrak baru buat Achempong dan George. Minggu ini kabar baik datang dari pemain akademi Chelsea itu Josh Achempong dan Terrick George. Keduanya ini pemain U21-nya Liga Inggris, ini udah menandatangani kontrak jangka panjang bareng The Blues. Achempong ini bermain di back kanan dan George ini bermain di posisi sayap kanan untuk attacker. Achempong menandatangani kontrak ini hingga 2029. Sebenarnya negosiasi kontrak Achempong ini berjalan cukup alot sejak tahun lalu. Achempong masuk skuad utama Chelsea itu sejak eranya Pochettino di musim lalu, sempat main satu match sebagai pemain pengganti ketika mengalahkan Tottenham 2-0 di bulan Mei. Nah, jajaran staf kepelatihan juga udah merekomendasikan Achempong untuk segera disahkan sebagai first team player. Cuma memang terkendala sama negosiasi kontrak. Nah, bergabung sejak U8, Achempong ini sebenarnya sudah menaikkan kontrak profesionalnya tapi cuma sampai 2026, berarti sisa 2 tahun lagi. Sejak diambilnya konsorsium ini muncul peraturan mengenai pembaruan kontrak pemain. Ketentuannya adalah pemain dengan kontrak di bawah 2 tahun itu harus segera memperbarui kontraknya atau dia akan dijual. Mereka nggak pengen kejadian kayak Mason Mount dan Conor Gallagher tuh kembali terjadi. Jadi sisa kontraknya 12 bulan, mereka coba renewal tapi nggak ketemu di tengah-tengah. Akhirnya para pemain ini harus dilepas ke klub lain. Negosiasi kontrak ini udah jalan ya dari musim lalu sebenarnya, tapi memang agak alot gitu karena memang Achempong ini nggak mau kontraknya dibikin panjang sampai 8 sampai 10 tahun. Tapi Chelsea juga nggak mau memperpanjang kontraknya itu cuma 2 sampai 3 tahun karena setelah itu mesti renewal lagi dan lain-lain. Nah, Maresca ini adalah salah satu kunci dari kesuksesan renewal kontraknya Achempong. Sejak bergulirnya musim 2024-25, Achempong ini mendapat banyak tawaran dari klub-klub elit Eropa. Nah, keadaan itu mendesak Chelsea buat segera memastikan kontraknya Achempong ini apakah dia harus renewal atau dia harus dijual. Nah, dipercayanya Maresca ini sebagai negosiator, Chelsea akhirnya mau ngalah gitu buat ya udahlah, gue kasih deh lu 3 tahun aja gitu sampai 2029 dari current kontraknya itu yang habis di 2026. Maresca juga meyakinkan Achempong akan dimainkan di posisi bek kanan tapi sebagai lapis ketiga setelah Kapten James dan Malo Gusto. Nah, cuma hal ini cukup memuaskan Achempong dan dia memutuskan untuk stay di Chelsea. Maresca juga tidak ingin Achempong ini di loan di bursa transfer Januari. Jadi dipastikan Achempong ini akan mendapatkan posisi bek kanan di tim B ya gitu. Karena untuk pelapis pemain seperti Gusto juga dan karena kita tahu James juga belum fully recover. Well, kita harapkan adanya Achempong ini akan membuat lini pertahanan Chelsea semakin solid. Semoga pemain muda ini bisa bersinar di Chelsea dan memberikan yang terbaik. Oke, lanjut ke berita kedua. Ini ada informasi tentang kegalauan seorang pemain, ya, Kiernan Dewsbury Hall. Atau kita singkat aja KDH ya, karena namanya susah banget. Itu kemungkinan akan dilepas Enzo Maresca di bursa transfer Januari ini. Jadi Maresca sudah mengkonfirmasi mengenai status kepegawaiannya KDH di Chelsea ini setelah match Conference League tadi malam. Maresca menjelaskan situasinya ini dengan KDH cukup pelik. Dia masih berharap KDH ini untuk stay sebenarnya dan membantunya di Chelsea ya. Tapi kayaknya KDH ini pengen dapat menit bermain yang full. Panas putar KDH ini sedang gencar beredar ya gitu, terutama semenjak pemain ini menyatakan mengincar posisi di timnas Inggris untuk Piala Dunia 2026. Ya memang kalau misalnya lu mau jadi pemain timnas yang berlaga di Piala Dunia, lu mesti main reguler gitu karena itu satu-satunya barometer buat penilaian pelatih untuk narik lu ke timnas. Maresca juga belum tahu apakah KDH akan dilepas permanen atau dipinjamkan pada transfer Januari ini.
KDH sendiri sebelumnya nih main buat Leicester City dan pelatihnya itu ya Enzo Maresca. Nah, sebenarnya KDH di Leicester City ini cukup punya peran vital gitu sampai dia akhirnya bisa menang Championship dan masuk ke Premier League gitu. Tapi sayangnya apa yang diharapkan Maresca di KDH ini nggak kejadian di Chelsea. KDH kalah saing sama Lavia, Caicedo, dan Enzo untuk memperebutkan posisi inti di lini tengah. Jadi KDH hanya menjadi pilihan keempat Maresca di skuad Chelsea musim ini. KDH ini juga udah bermain 15 match untuk Chelsea, tapi dia belum pernah sekalipun main sebagai starting line up di Premier League. Jadi kebanyakan waktu mainnya KDH ini ada di Conference League dan Carabao Cup, di mana Carabao Cup juga kita udah out dan Conference League itu menyisakan tinggal sedikit lagi pertandingan gitu ya. Gue merasa KDH ini punya potensi buat bersaing di squad Chelsea karena umurnya juga masih 24 tahun, tapi dia butuh cepet bikin impact di pertandingan besar. Dia mesti drill lagi dengan benar, dia mesti ngerti apa yang mau Maresca. Nah, Maresca juga bukan yang nggak pernah kasih kesempatan gitu ke KDH untuk main di Premier League. Berapa kali KDH pernah masuk sebagai pemain pengganti, cuma memang belum kelihatan impact-nya gitu. Ya buat gue sih KDH masih dibutuhkan lah ya di Chelsea ya. Kalau apalagi seperti sekarang ya, saat kita mau memulai FA Cup, terus udah 16 besar juga di Conference League. Terus persaingan papan atas juga yang semakin ketat setelah bulan Desember. Semoga Maresca dan KDH ini segera menemukan jalan keluarnya buat situasi yang saat ini. Gimana format berita gini? Oke apa enggak? Coba kalian komen di bawah apa yang mesti gue improve supaya segmen ini jadi lebih menarik. Buat kalian yang suka sama segmen ini, jangan lupa likes, komen, dan share video ini supaya gue makin semangat buat bikin berita-berita seputar Chelsea selanjutnya. Juga buat subscribe channel Bridge of Blue supaya makin bisa berkembang dan kita semua bisa kumpul di sini buat mendapatkan informasi dan edukasi yang bermanfaat. Lanjut ke berita terakhir, ini berita yang mengejutkan buat kita semua ya, datang dari pemain asal Ukraine, Mudryk. Ya kita udah tahu lah ya, Mudryk ini sedang ada di posisi terdakwa pengguna doping. Saat ini sedang dalam penyidikan. Mudryk dipastikan nggak bisa bermain buat Chelsea, nggak tahu sampai kapan di seluruh turnamen di Inggris karena FA sudah menangguhkan statusnya sebagai pemain alias di-ban. Jadi Chelsea sendiri juga sudah mengeluarkan statement bahwa tim akan membantu Mudryk untuk menyelesaikan dan meluruskan masalah ini karena Mudryk sendiri dia juga nggak tahu bagaimana ceritanya tuh zat bisa masuk ke dalam tubuhnya dia. Nah, zat yang dipakai Mudryk ini namanya meldonium. Ini zat terlarang di sebagian besar Eropa. Meldonium sendiri sebenarnya adalah obat anti nyeri, jadi bukan obat-obat yang gimana-gimana banget gitu ya. Efeknya itu sebenarnya untuk memperlancar peredaran darah terutama ke otak. Nah, fungsi sebenarnya ini buat menanggulangi penyakit-penyakit seperti serangan jantung, gagal jantung, dan juga stroke. Jadi manfaatnya banyak sebenarnya ini obat ya. Nah, meldonium ini banyak beredar di daratan Eropa Timur, terutama di negara-negara bekas jajahannya Soviet, ya termasuk Ukraine juga gitu. Meldonium ini nggak beredar di Eropa dan Amerika karena Badan Kesehatan negara-negara tersebut melarang meldonium buat beredar. Produsen terbesarnya itu berada di negara Latvia. Nah, karena meldonium ini bersifat metabolik, jadi Persatuan Agen Anti Doping Sedunia atau WADA itu melarang obat ini buat digunakan oleh seluruh atlet. Karena obat ini masuk dalam kategori terlarang termasuk insulin karena menunjukkan peningkatan performa atlet, meningkatkan rehabilitasi setelah olahraga, melawan stres, dan meningkatkan aktivasi fungsi saraf. Nah, obat ini efektif dilarang pada tahun 2016. Salah satu atlet yang pernah kena juga itu namanya Maria Sharapova, itu petenis. Dia menggunakan meldonium dan dia mengaku karena dia membutuhkan obat ini dan akhirnya dia di-ban dari dunia tenis selama 18 bulan. Nah, semoga kasus ini cepat kelar supaya Mudryk bisa ikut ngebantu Chelsea berjuang di musim ini. Semangat terus Lord Mudryk. Semoga cepat menemukan titik terang dari kasusnya. Oke? Sekian berita seputar Chelsea minggu ini. Kalau kalian merasa informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk di-share ya. Kumpul lagi bareng gua minggu depan di BSC selanjutnya.
Oke, see you up the Chelsea.